Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa kita bisa berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda meski masih menggunakan bahasa Indonesia? Mengapa cara berbicara kita saat berbincang dengan teman sebaya, guru, atau orang yang baru dikenal bisa begitu berbeda? Hal ini sebenarnya berkaitan erat dengan yang disebut sebagai ragam bahasa. Dan di video ini kita akan membahas secara lengkap mulai dari apa itu ragam bahasa, apa saja faktor yang mempengaruhinya, hingga jenis-jenis ragam bahasa yang perlu kita ketahui. Pertama, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bentuk bahasa yang digunakan oleh penutur untuk menyesuaikan diri dengan situasi komunikasi tertentu. Artinya, kita tidak hanya mengubah kosakata, tetapi juga cara kita menyampaikan pesan, intonasi, hingga gaya bahasa tergantung kepada siapa kita berbicara, di mana kita berada, dan apa tujuan komunikasi kita. Misalnya, ketika kita berbicara dengan guru atau atasan, kita cenderung menggunakan bahasa yang lebih resmi, sopan, dan terstruktur. Sebaliknya, ketika berbicara dengan teman dekat, kita lebih santai, bahkan mungkin menggunakan bahasa gaul atau slang. Inilah pentingnya memahami ragam bahasa, agar kita bisa berkomunikasi secara efektif, menghormati lawan bicara, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Lalu, apa saja sebenarnya yang menyebabkan ragam bahasa itu muncul? Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi perbedaan cara kita berbahasa. Faktor pertama adalah faktor geografis. Kondisi letak wilayah membuat bahasa berkembang menjadi dialek atau logat tertentu. Kita bisa lihat misalnya bahasa Jawa, Sunda, atau Batak yang memiliki ciri khas tersendiri meski sama-sama dalam bahasa Indonesia. Faktor kedua adalah faktor sosial. Status sosial, tingkat pendidikan, profesi, usia, hingga jenis kelamin mempengaruhi bagaimana seseorang memilih kata, kalimat, dan gaya bahasa. Seorang dosen berbicara kepada mahasiswanya dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan seorang pedagang yang sedang menawarkan barang. Faktor ketiga, faktor budaya. Budaya setiap daerah termasuk norma, kebiasaan, dan adat istiadat berpengaruh pada pembentukan ragam bahasa. Contohnya, ungkapan sapaan atau kata hormat yang berbeda di tiap daerah. Faktor keempat adalah faktor sejarah. Proses sejarah seperti migrasi, penduduk, perdagangan, atau kolonialisme membawa kosakata baru dan berpengaruh bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Faktor kelima adalah faktor situasional. Kondisi situasi komunikasi, apakah resmi atau santai, formal atau informal, sangat menentukan ragam bahasa yang digunakan. Faktor keenam, faktor medium. Apakah komunikasi dilakukan secara langsung tatap muka, melalui telepon, surat, atau media sosial, akan mempengaruhi ragam bahasa. Contohnya, bahasa yang kita gunakan saat menulis pesan singkat di WhatsApp tentu berbeda dengan bahasa dalam surat lamaran kerja. Dan faktor ketujuh adalah faktor waktu. Bahasa bersifat dinamis. Seiring perkembangan zaman, muncul kosakata baru, istilah populer, dan bahasa gaul yang membuat ragam bahasa terus berubah dan berkembang. Mari kita bahas jenis-jenis ragam bahasa. Secara umum, ragam bahasa dapat dibedakan berdasarkan beberapa kategori. Pertama, berdasarkan sarana atau mediumnya, yaitu ragam lisan dan ragam tulisan. Ragam lisan digunakan dalam komunikasi secara langsung, misalnya saat percakapan atau diskusi. Sedangkan ragam tulisan digunakan dalam bentuk tertulis seperti artikel, surat, atau buku. Berikut contoh video dari ragam bahasa secara lisan. Udah balik lagi? Udah jadi KTP-nya? Mana coba Bapak lihat? Akhirnya kamu udah legal ya, Nis. Kita tinggal daftar ke KUA aja nih. Idih, gila aja ya. Aduh, dasarnya kalian. Yang kedua, berdasarkan formalitas yang terbagi menjadi ragam resmi, ragam kurang resmi, dan ragam tidak resmi.
Ragam resmi biasanya digunakan dalam situasi formal seperti rapat, pidato, atau surat dinas dengan kalimat lengkap, ejaan sesuai, dan kosakata baku. Ragam kurang resmi digunakan pada percakapan sehari-hari, misalnya saat berbicara dengan teman kerja atau tetangga dengan bahasa yang lebih santai tetapi tetap sopan. Sedangkan ragam tidak resmi digunakan dalam komunikasi akrab seperti antar sahabat dengan bahasa yang cenderung bebas, bahkan disertai bahasa gaul. Berikut contoh dari ragam bahasa tidak resmi di percakapan sehari-hari. Erik, udah lama ya kita nggak ketemu. Tahu nggak? Aku kesini pakai mobil baru yang mahal loh. Papi aku yang beliin. Di flexing terus. Mobil mahal, harusnya pajaknya juga mahal dong ya. Kamu suka bayar pajak gak nih? Males ah. Yang ketiga, berdasarkan pokok pembicaraan atau bidangnya. Misalnya, ragam bahasa ilmiah yang digunakan dalam karya tulis ilmiah atau presentasi akademik. Ragam bahasa hukum yang banyak ditemukan dalam undang-undang dan peraturan, ragam bahasa jurnalistik dalam berita, serta ragam bahasa sastra yang digunakan dalam puisi, cerpen, atau novel. Berikut contoh video dari ragam bahasa jurnalistik. Ada yang memilih pulang kampung dengan motor berisi 4 orang plus bawaan berlebih. Ini tentunya berbahaya ya untuk keselamatan, apalagi jika mudik membawa anak-anak. Sementara itu seorang pemudik pingsan karena kelelahan dan takut ketinggian saat turun dari kapal. Dengan memahami ragam bahasa, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan jenis-jenis ragam bahasa, kita dapat menyesuaikan cara berbicara dengan tepat sesuai situasi dan lawan bicara. Hal ini penting untuk menjaga komunikasi yang efektif, menghindari kesalahpahaman, dan memperkuat hubungan sosial di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Demikian penjelasan pada video kali ini. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Bahasa Indonesia bukan sekedar kata, tetapi denyut nadi persatuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.